Oke, variabel dummy. Nah, sebelumnya kalian kan kenal ada variabel X1, X2, X3 dan semuanya itu harus dalam bentuk kuantitatif agar bisa dihitung di komputer lah gitu ya, menggunakan software. Jadi datanya harus berupa angka lah kira-kira bisa agar bisa nanti dilakukan perhitungan. Nah, data semacam itu kan kita kenal sebagai data yang kuantitatif gitu ya. Nah, variabel dummy ini apa? Variabel dummy ini sebenarnya adalah sama dengan variabel kuantitatif juga, tapi dia adalah variabel kuantitatif yang berasal dari kualitatif atau variabel kualitatif dengan data kualitatif yang nanti akan dikuantitatifkan, ya, yang akan dikuantitatifkan, ya, sehingga nanti bisa dilakukan perhitungan di komputer gitu ya, gitu. Nah, jika variabel merupakan data kualitatif dengan dua pilihan saja, maka dapat digunakan variabel dummy. Nah, jadi variabel dummy adalah variabel kualitatif yang dengan dua pilihan saja. Ya, dengan dua pilihan saja ya. Nah, pilihan saja itu gimana contohnya? Contohnya ya, laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, laki-laki dan perempuan. Itu kan dua pilihan, bisa jenis kelamin kan dua ya. Besok. Itu kan jangan tiga gitu ya. Transgender nggak kehitung di sini. Adanya cuma laki-laki dan perempuan. Nah, itu kan data kualitatif gitu ya. Laki-laki nilainya berapa sih? Kan nggak ada nilainya gitu ya. Perempuan nilainya berapa sih? Nggak ada kan. Taunya kita laki-laki dan perempuan. Atau lulus SMA dan tidak lulus SMA. Ya, lulus SMA dan tidak lulus SMA itu kan dua. Atau nanti lulus perguruan tinggi atau tidak lulus perguruan tinggi, itu bisa juga. Atau musim kemarau dan musim hujan. Ya. Atau pernah ikut pelatihan dengan yang belum pernah ikut pelatihan. Atau nanti ada juga sebelum reformasi dan setelah reformasi ya gitu. Jadi kan ada dua pilihan gitu ya, dua pilihan. Nah, variabel dummy biasanya dilambangkan dengan D kecil atau D besar gitu ya. D kecil atau D besar. Nah, disusun dalam suatu persamaan fungsi regresi sama aja. Jadi Y misalnya Y sama dengan A plus B1 X1, B2 X2 dan D. Nah, D ini adalah variabel dummy. Ya, variabel dummy. Halo, mohon yang belum di mute. Maaf, tolong yang ribut nah. Ya, di mute dulu aja. Gitu. Nah, ya B3 ini D ini adalah variabel dummy. Nah, variabel dummy itu bernilai kalau nggak 0, 1. Gitu ya, antara 0 dan 1, biasanya pilihannya 0 dan 1 gitu ya. Jadi ada variabel karena dua pilihannya tadi ya, pilihannya itu bisa 0 dan 1. Nah, misal gini ya, misal jenis kelamin, perempuan dikasih nilai 0, laki-laki dikasih nilai 1. Gitu. Kemudian musim, misalnya musim hujan itu dibuat nilai 0, musim kemarau dibuat nilai 1. Gitu. Pendidikan, ada yang tidak lulus SMA dibuat nilai 0, yang lulus SMA dibuat 1. Ikut pelatihan belum pernah dikasih 0, pernah ikut ini. Selera, nah, suka hanya suka dan tidak suka. Jadi kalau kemarin kan ada tidak suka, netral, suka misalnya 3 itu tidak bisa. Jadi pilihannya hanya 2 saja kalau untuk variabel dummy. Biasanya dipilih yang ekstrim aja gitu ya, suka dan tidak suka misalnya gitu. Tidak suka 0, suka 1 gitu ya. Jadi ini contoh gitu ya. Misalnya gini, kalian ingin melihat perbedaan penjualan es krim antara musim kemarau dengan musim hujan. Gitu ya, musim kemarau dengan musim hujan. Nah, itu. Jadi kan kalian bisa pakai dummy-nya 0 musim hujan, 1 untuk musim kemarau gitu ya. Jadi misalnya data penjualan, 1 data penjualan, 1 musim gitu ya. Kalian bisa lihat nanti kalau misalnya penjualan A data pertama dia musim apa? Hujan gitu ya. Penjualan kedua dia pada musim hujan. Penjualan ketiga pada musim kemarau. Musim kemarau nanti dikasih nilainya 1. Yang hujan tadi dikasih nilai 0 gitu ya. Itu. Nah, contohnya begini. Misalnya ini gaji ya. Gaji, ada gaji, data gaji di suatu perusahaan. Nah, ada D1, ada D2. Jadi dummy itu bisa lebih dari 1 gitu ya. Ini. Jadi ada data gaji pada D1 ini.
Nah, D1 variabel dummy jenis kelamin. D2 variabel dummy untuk tingkat pendidikan. Untuk yang D1, 0 adalah wanita, 1 adalah pria. D2, 0 bukan perguruan tinggi, dan 1 adalah lulusan perguruan tinggi. Nah, jadi misalnya kita lihat data pertama, gaji 2.100.000 ini ya, gitu. Dia D1-nya nilai 1, berarti dia adalah laki-laki. D2-nya adalah 1, berarti dia adalah lulusan perguruan tinggi. Ya, jadi ini laki-laki yang lulus perguruan tinggi, punya gaji ini. Kemudian misalnya 0, 700 ini, D1-nya 0, berarti dia perempuan. D2-nya adalah 0, berarti dia bukan lulusan perguruan tinggi, gitu ya. Nah, itu. Dan seterusnya. Nah, kemudian ini diregresikan. Nah, data ini bisa diregresikan, gitu ya. Nanti dan bisa latih aja gitu ya, gunakan data ini. Nanti regresikan seperti biasa. Jadi persamaannya semacam ini. Ya, jadi pengaruh, misalnya pengaruh jenis kelamin dan tingkat pendidikan terhadap jumlah besaran gaji, gitu ya. Gaji. Nah, jadi gaji diletakkan sebagai variabel terikatnya, ya, atau dependennya, kemudian D1, D2-nya jadi variabel independennya, gitu ya, independennya. Nanti lihat nanti hasil regresinya bagaimana, gitu ya. Itu. Nah, kemudian ini sifatnya variabel dummy. Jadi variabel dummy itu atau apa tadi variabel yang kuantitatifan dari data kualitatif. Jadi dia boleh dalam satu model regresi boleh dari satu variabel dummy. Makanya tadi data ini kan adalah data D1, D2 gitu ya. D1, D2. Nah, kemudian kemudian jika variabel dummy mempunyai J kategori, ya J kategori, maka jumlah variabel dummy yang digunakan berjumlah J minus 1 variabel. Ya, jadi misalnya kita punya kategori tentang tingkat pendapatan masyarakat. Nah, dia punya kategori pertama golongan miskin, yang kedua adalah menengah bawah, yang ketiga adalah golongan menengah, yang keempat adalah golongan kaya. Nah, berarti apa namanya? Kategorinya ada 4 gitu ya, 4 golongan ini ya, golongan ini 4. Nah, walaupun dia variabel jenisnya adalah tentang tingkat pendapatan masyarakat. Tapi dia punya kategori 4. Sehingga jumlah variabel dummy yang dibutuhkan adalah 3. Sehingga ini ada D1, D2, dan D3. Gitu. Ngisinya bagaimana? Ngisinya bagaimana? Ya. Untuk D1 biasanya diletakkan satu tingkat variabel setelah yang paling bawah. Jadi misalnya kita urutkan miskin, menengah bawah, menengah atas, menengah baru kaya gitu ya. Paling topnya kaya. Nah, sehingga yang D pertama adalah untuk yang satu tingkat dari paling yang bawah gitu. Jadi untuk kita letakkan D1 ini adalah kita berikan nilai 1 untuk golongan menengah bawah. Sedangkan yang lainnya kita kasih 0 ya. Jadi tahu kalau nilai D1 ini nanti nilainya 1 berarti itu adalah data dari golongan menengah bawah. Nah, kemudian golongan ya D yang kedua, dan yang kedua adalah untuk yang golongan menengah. Jadi tahapan berikutnya lagi dikasih nilai 1 dan golongan kaya untuk pakai yang D3 gitu. Nah, yang lainnya dikasih nilai 0. Ya pada masing-masing D itu dikasih nilai 0. Jadi misalnya data D3 sama dengan 1 berarti itu adalah data golongan pendapatan yang kaya. Dan yang ketiga adalah kategori pada variabel dummy harus saling meniadakan atau mutually eksklusif. Jadi kalau dia sudah terpilih 1, maka dia tidak bisa masuk kelompok lainnya. Dia tidak bisa masuk kelompok lainnya. Jadi kalau dia sudah masuk pada golongan menengah bawah di dummy 1, maka dia tidak boleh menjadi kelompok di D2 dan D3. Nanti kita lihat ya. Jadi ini contohnya misalnya begini ya. Nanti di data untuk latihan ada. Nih. Nah, kemudian misalnya model regresi dummy-nya bagaimana? Sama saja, misalnya Y sama dengan A, B1, ini D1, D2, D3, dan seterusnya. Nanti tetap juga yang akan kita baca adalah berapa A-nya, B1, B2, B3, B4, dan B5-nya tetap gitu ya. Kemudian juga interpretasinya secara secara parsial, ya uji parsial tetap ya. Jadi melihat apakah D2 nanti signifikan pengaruhnya terhadap Y gitu ya, atau D3 signifikan pengaruhnya terhadap D. Kemudian juga bagaimana besaran perubahannya melalui koefisien regresinya,
Ya, kita lihat kalau misalnya nanti apabila apabila D nanti bernilai 1, maka Y akan bagaimana gitu ya. Gitu. Nanti kita lihat contoh dari apa namanya dari latihannya gitu ya. Gitu. Nah, nanti kita akan coba menggunakan file regresi dummy 2 SAF. Ini yang saya ada kirimkan file ini di Google Classroom kita gitu ya. Kalian nanti bisa lihat di situ. Dengan penjelasannya ya. Beli itu kita nantikan Y, beli itu adalah pembelian roti. Sebenarnya mungkin penjualan lah, jumlah penjualan roti atau pembelian roti, oke boleh lah. Oke. Kemudian jumlah outlet, jumlah SPG, dia ada variabel dummy dengan kriteria tadi, kriteria apa namanya golongan ini, kriterianya ini ya, golongan ini tadi yang kita gunakan. Jadi kita ingin melihat kalau masyarakat miskin tuh konsumsi pembelian rotinya gimana, menengah bagaimana, menengah bawah bagaimana, golongan menengah bagaimana, dan golongan kaya bagaimana gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kita tentukan variabel terikat atau dependennya beli, kemudian variabel bebasnya outlet, SPG, D1, D2, dan D3. Regresinya model linear regresi seperti biasa, susun pertamaan model regresinya interpretasikan dengan output SPSS. Oke, saya akan coba menggunakan data yang regresi dummy SAF, dummy 2 SAF gitu ya. Bentar. Saya carikan. Nah, jadi data yang tadi ya, apa namanya, data SPSS yang dummy 2, regresi dummy 2 SAF itu, SAV, itu adalah ini ya. Jadi beli itu Y, outletnya nanti itu X1, SPG X2, ya, D1, D2, D3, itu ada kriteria tadi. Nah, jadi misalnya ya ada daerah satu nih ya, jadi datanya ada 20 data, gitu ya. Misalnya data pertama ini ya, data pertama ini, gitu ya. Itu D1 sama dengan 1. Berarti dia adalah data dari kelompok masyarakat berpendapatan menengah bawah. Sehingga D2 dan D3-nya 0 gitu ya. Tapi misalnya saya ambil data ini, misalnya saya ambil ini data ini 19. Data ke-19 D10, D20, D3. Nah, berarti dia data ini berasal pada daerah yang kaya. Ya, daerah yang kaya. Kalau daerah nomor 18, nah ini berarti D2-nya 1, yang lainnya 0, berarti dia adalah data dari masyarakat yang menengah, penghasilan menengah. Nah, jadi demikianlah itu menerjemahkan apa namanya datanya gitu ya. Jadi kalau kalian nanti mencari data, misalnya sampel itu dari apa namanya dari golongan masyarakat menengah rendah atau bagaimana rendah menengah maupun kaya mengisinya bagaimana begini gitu ya. Gitu. Ini bukan daerah, bisa nanti nama responden 1, responden 2 terserah bagaimana nanti Anda datanya gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian caranya sama aja gitu. Jadi tadi diminta kita untuk apa namanya meregresikan gitu ya. Regresikan berarti beli ini menjadi Y tadi, menjadi variabel bebasnya gitu. Sehingga sama analyze, regression, linear gitu ya. Linear. Nah, kemudian muncul ini ya. Muncul apa namanya? Muncul ini dialog box ini ya. Kemudian beli kita taruhkan di dependent, outlet kita blok ke bawah itu menjadi independennya gitu ya. Gitu. Abaikan dulu yang lain, kemudian kita klik OK. Ya, OK. Nah, kemudian output-nya adalah ini gitu ya. Nah, gitu. Nah, output-nya adalah ini. Jadi koefisien. Nah, ini kan koefisien ini untuk kita menyusun fungsi regresi gitu ya. Untuk menyusun fungsi regresinya berarti Y sama dengan 17,332 tambah 9,736 X1 tambah 43,110 X2 tambah 67,159 D1 tambah 106,181 D2 tambah 88,552 D3. Nah, gitu. Jadi kan ada itu. Nah, terus bagaimana? Nah, berarti kalau dia D1 ini ya, D1 ini nilainya ini berarti interpretasinya bahwa apa namanya? Kalau dia D1-nya sama dengan apa namanya? D1-nya sama dengan
1 berarti dia masyarakat apa namanya? Masyarakat dari golongan menengah bawah, maka pembeliannya akan lebih banyak sebesar 67,159 unit. Lebih banyak ya karena dia apa namanya? Hanya nilainya hanya 0 dan 1 gitu ya. 0 dan 1 bukan apa namanya? Apabila ini naik 1 unit akan bertambah menjadi berapa unit tergantung ininya nilai B-nya atau nilai koefisien regresinya, bukan begitu. Nah, ya. Jadi kalau apa namanya? Pembelian dari oleh masyarakat berpenghasilan menengah bawah akan lebih banyak sebesar 67,159 unit. Jangan ngomong apabila D1 naik 1 unit maka Y akan naik sebesar 67. Bukan begitu. Karena ini dia hanya menunjukkan bedanya saja gitu ya, bedanya saja. Karena nilainya hanya 0 dan 1. Tidak mungkin nanti ada D1 nanti dikasih nilai 2 enggak. Kalau bisa menaik 1 unit berarti kan bisa naik terus ya. Padahal pilihannya hanya dengan 0 dan 1. Sehingga untuk D1 ini lebih banyak 67,159 unit. D2 juga. Berarti interpretasinya apabila pembelian berasal dari masyarakat menengah, maka pembelian akan lebih banyak karena dia plus ya. Kalau tadi negatif dia lebih sedikit, kalau plus dia lebih banyak 106,181 unit. Jika pembelian berasal dari masyarakat berpenghasilan kaya, maka pembelian akan lebih banyak sebesar 88,552 unit. Nah, gitu. Itu membaca daminya gitu ya. Gitu. Sama seperti tadi ada kan di slide itu kan ada tentang gaji dan jenis kelamin. Kelamin kan hanya laki dan perempuan. Jadi misalnya nanti hasilnya adalah positif berarti maka gaji laki-laki akan lebih banyak sebesar berapa unit tergantung ininya B-nya, nilai B-nya gitu ya. Gitu. Nah, penting ini disusun dulu nanti baru bisa enak menginterpretasikannya. Nah, kemudian sama untuk uji parsialnya sama lihat T-nya gitu ya. Ya, lihat T-nya. Nah, kebetulan ini kalau kita lihat dari apa namanya untuk yang mulai outlet sampai ini menggunakan alfa sama dengan 0,05 0,05 atau 5% ya. Berarti ini semua kan karena ini lebih kecil daripada apa namanya 0,05, berarti ini semua signifikan, ya signifikan. Itu aja. Secara parsial signifikan. Kemudian lihat F-nya. F-nya ya, di ANOVA ini berarti signifikan sampai 0,00. Berarti dia masih lebih kecil daripada 0,05. Berarti dia secara simultan atau secara bersama-sama dia signifikan pengaruhnya. Kemudian lihat R-square-nya atau koefisien determinasinya, ya, berarti 94,0. Berarti 94,0% variasi nilai Y dipengaruhi oleh variasi ini semua, nilai mulai outlet, SPG, D1, D2, D3 gitu ya. Sisanya sebesar 6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model gitu ya. Nah, jadi sama aja, kalau interpretasinya sama, cuman yang kita agak sedikit berbeda adalah cara menginterpretasikan untuk nilai D-nya gitu ya, D-nya. Bukan setiap apabila naik 1 unit maka begini gitu ya, tapi tidak melihatnya adalah lebih banyak berapa atau lebih sedikit berapa gitu ya. Gitu. Nah, jadi apa namanya? Demikianlah untuk yang apa namanya? Variabel dummy semacam itu gitu ya. Jadi kalian bisa menginterpretasikannya ya dan bisa menyusunnya lah kira-kira begitu ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ini gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk variabel dummy? Tampaknya tidak ada ya. Jadi karena sama saja sih untuk apa namanya? Untuk menginterpretasikannya sebenarnya sama saja gitu ya. Hanya cara bacanya tadi yang agak berbeda sedikit ya. Apa namanya? Cara membaca lebih berbeda sedikit. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi untuk mencoba data kita yang sudah saya sampaikan kemarin untuk uji asumsi klasik. Ngomong-ngomong, kalian sudah ada yang mencoba belum? Atau didiamkan saja dulu? Belum. Belum ada ya? Ya, sekarang kita coba bersama-sama lah kalau begitu ya. Oke. Saya akan cek lagi ya untuk yang
uji asumsi klasik. Ya, uji asumsi klasik. Gitu. Wah, uji asumsi klasik adalah yang biasanya 3 dipakai, yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, pertama kita yang uji multikolinearitas dulu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini ada langkah-langkahnya. Kita buka dulu yang data regresi uji klasik, gitu ya. Oke, sebentar. Saya bukakan. Ada data apa namanya sales penjualan ya, iklan koran, iklan radio, outlet, dan salesman. Nah, tapi kalau di contoh kita kelihatannya iklan radio nanti nggak dipakai, yang dipakai hanya sales, iklan koran, jumlah outlet, dan salesman gitu ya. Itu. Nah, itu datanya gitu ya, datanya. Nah, oke. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Ya, langkah-langkahnya bagaimana? Ya, pertama adalah kita menyusun dulu ya, misalnya kita menyusun apa namanya regresi, fungsi regresinya atau persamaan regresinya berarti kan sama regresi linear gitu ya, linear, kemudian masuk sales ini di sini ya, kemudian iklan koran, outlet, dan salesman kalau nggak salah, itu yang diminta oleh apa namanya oleh soal kita gitu ya. Lalu statistiknya biarkan saja ya. Mestinya ini ya, jadi ini yang kita apa namanya kerjakan untuk membuat persamaan regresinya ya. Kemudian kita klik OK gitu ya. Oke, dan hasil outputnya adalah ini gitu ya. Hasil outputnya adalah ini. Nah, itu. Nah, di sini jadi yang kita lihat adalah ini koefisien untuk apa namanya tabel koefisien untuk membuat persamaan regresinya ya, persamaan regresinya. Jadi nanti adalah Y sama dengan 174,65 tambah 10,7774 X1 minus ya, minus ingat minus 12,95 X2 minus 13,27 X3. Nah, itu persamaan regresinya. Kemudian T-nya lihat ya, kalau ini kita lihat oh kebetulan dia di bawah 0,05 semua, maka ini secara parsial adalah apa namanya signifikan pengaruhnya. Kita lihat nilai F-nya berarti di bawah sig-nya di bawah 0,05 ya, atau di bawah 5%. Itu berarti dia secara simultan dia itu apa namanya pengaruhnya signifikan bersama-sama. Kemudian lihat R-square-nya 0,73,3 berarti 73% ya. 73,3% nilai penjualan atau sales tadi dipengaruhi oleh iklan, outlet, dan salesman, dan sisanya sebesar 26,7% di luar model, dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang ngomongnya. Kemudian apalagi? Ya itu aja sih sementara gitu ya, sama R-nya 0,85 atau 50 ya ini mendekati 1 berarti erat hubungannya gitu ya, variabel-variabelnya erat hubungannya. Oke. Nah, kemudian dari data tadi ya, apa namanya? Data tadi ya, apakah dia jadi kan ini hasilnya gitu ya. Saya ambilkan. Apakah model ini mengandung multikolinearitas ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ini, ikuti di slide berikutnya gitu ya. Kita kembali lagi analisis regresi linear, cuman kita pilih pada menu statistik, covariance matrix, dan collinearity diagnostic. Kemudian kita lihat apa namanya dan nonaktifkan estimate dan model fit, nanti tinggal dihilangi centangnya. Kemudian oke, nah kita lihat besaran nanti nilai VIF dan toleransinya harus mendekati 1. Kemudian lihat tabel koefisiennya nanti harus apa namanya tidak boleh di atas 0,5. Jadi harus di bawah 0,5. Ya, jadi kembali lagi ke data gitu ya. Data ini tadi ya. Saya tutup ya. Jadi data ini data statistiknya oke. Nah, kita kembali lagi ke analyze regression linear ya. Sampai muncul ini menu ini ya. Ini tetap tadi, cuman di statistik, nah statistik ini
ketika ketik statistik akan muncul linear regression statistik. Nah, kita tambahkan klik covariance matrix dan collinearity diagnostic. Model fit-nya dihilangi gitu ya. Gitu. Tadi kan ada perintahnya disuruh apa namanya? Dan estimate-nya dihilangkan. Oke, hilangkan aja. Jadi kita butuh covariance matrix dan collinearity diagnostic. Lalu kemudian continue. Ya, continue. Ya. Nah, continue kita kembali lagi ke apa namanya? Menu yang linear regression. Setelah itu kita klik OK. Oke. Output-nya akan demikian. Jadi kita lihat akan demikian ya. Itu. Nah, kita lihat ini yang koefisien. Nah, ini ya. Ada tolerance dan VF. Nilainya antara 0,9 lebih dan 1 lebih. Berarti dia seputar 1. Sekitaran 1 gitu ya. Tapi kalau tadi 0,5 atau 0,7 di sini itu atau 1,5 itu udah jauh dari 1. Nah, kalau ini masih bisa dikatakan di sekitar 1 ya. Maka ada anggapan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas atau antar variabel tidak saling berhubungan. Antar variabel bebas tidak saling berhubungan. Atau kedua, kita melihat ya pada koefisien korelasi. Nah, nilainya kaitannya ya. Kalau salesman ke salesman itu tentu 1 karena pada dirinya sendiri. Tapi salesman ke outlet itu hanya 0,029. Berarti dia di bawah 0,5 ya. Di bawah 0,5 kan hubungan itu kan antara sampai 0 sampai 1. Kalau separuh ke atas dianggap itu kuat hubungannya. Berarti memiliki hubungan. Kalau ini kan rendah. Gitu. Jadi apa namanya? Lihat korelasinya, jangan kovariannya ya, lihat korelasinya. Misalnya salesman dengan iklan co. Nah, ini negatif 0, berarti ini di bawah 0,0 lagi, berarti itu di bawah gitu ya, di bawah 0,5. Nah, jadi nilai ini kan di bawah 0,5 semua kita lihat gitu ya. Pada korelasinya. Berarti dianggap antar variabel ini memiliki hubungan yang sangat lemah atau bisa dikatakan tidak berhubungan. Jadi uji multikolinitasnya berarti dia lolos. Berarti antar variabel ini tidak saling berhubungan gitu ya. Itu. Nah, jadi itu dia penjelasannya ya, penjelasan untuk uji multikoliniaritas. Multikoliniaritas. Nah, selanjutnya adalah tadi uji selanjutnya multikolinitas sudah ya. Kemudian ini tadi ya, model tidak mengandung multikolinitas. Nah, kemudian uji heteroskedasitas berikutnya. Nah, uji ini ada 3 macam, banyak macam, ada 4 lah di sini. Cuman yang akan saya lihat ada 3 cara ya. Yang ranking Spearman, uji Glasser, dan melihat grafik. Sebenarnya yang umum paling populer adalah melihat grafik yang apa namanya grafiknya itu tertata atau tidak gitu ya. Itu yang paling populer. Tapi saya juga akan sampaikan tentang ranking Spearman dan uji Glasser. Nah, langkah-langkahnya sama, datanya apa namanya? Datanya tetap sama, cuman kita tetapkan hipotesisnya dulu gitu ya. H0 tidak terdapat heteroskedasitas, H1 terdapat heteroskedasitas. H0 diterima bila nilai signifikansi korelasi lebih besar daripada 0,05. Nah, berarti nanti kita lihat nilai signifikansinya ya, itu bagaimana. Nilai signifikansi ya, signifikansi korelasi itu ini. Kalau dia lebih besar daripada 0,5, berarti dia H0 diterima. Berarti H0 diterima, dia tidak terdapat heteroskedasitas. Oke, langkah-langkahnya regresikan penjualan tadi, sales, iklan co, outlet, dan salesman. Kemudian pada menu save, centanglah unstandardized pada kelompok residual, sehingga nanti akan muncul variabel baru nanti. Ya, akan muncul variabel baru namanya res. Nah, nilai res ini nanti ada negatif, positif, sehingga nanti perlu diabsolutkan, dijadikan nilai plus semua gitu ya. Kemudian hilangkan centang persen dan kemudian lakukan analisis bivariat. Analisis bivariat ini berarti korelasi bivariat gitu ya. Korelasi bivariat seluruh variabel bebas, berarti sales nggak usah dimasukkan, co, outlet dan salesman dimasukkan, termasuk ABS res yang tadi perhitungan, dan hilangkan centang persen, pilih Spearman karena tadi pakai metode ranking Spearman. Tekan OK dan lihat outputnya. Oke, sekarang kita gunakan data yang tadi juga gitu ya. Ini datanya ini juga gitu ya. Nah, langkah pertamanya tetap kita lakukan uji
regresi ya. Analisis regresinya, regresi linear gitu ya. Ini ya. Sales iklan ini anu yang kita lakukan ya. Jadi dependennya sales, iklan koran, outlet dan salesman. Nah, pada statistik ya. Ini kita kembalikan lagi covariance matriknya apa namanya? Covariance matriknya dihilangkan aja karena kita tidak melihat korelasi, kita lihat estimasinya ya, model fit-nya biarkan aja, kemudian continue ya. Lalu kita yang penting pada ini pada menu save, tadi kan minta pada save ya. Save. Nah, save itu ini pasti berubah lagi. Nah, linear regression yang save ya. Gitu. Pada residual kita klik unstandardized ya. Unstandardized, lalu continue. Klik continue. Klik continue, maka ya akan kembali lagi ke menu ini ya. Lalu kita klik OK. Nah, OK. Nah, kita lihat di data gitu ya. Nah, di data akan muncul res 1 kan gitu ya. Tadi kan seperti pada apa namanya? Langkahnya akan muncul ini res 1 ini apa variabel baru namanya res 1. Nah, variabel res 1 ini residual maksudnya gitu ya, unstandardized residual itu harus kita absolutkan. Absolutkan itu berarti nilai negatif dijadikan positif gitu ya, positif atau positif. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama seperti kita membuat variabel baru pada cara biasanya, yaitu dengan transform dan compute variabel. Ya, jadi transform, compute variabel, ya, akan muncul semacam ini, ya. Nah itu. Nah kita buat variabel baru. Tadi diminta variabel barunya adalah absolute rest. Jadi saya buat ABS underscore rest gitu ya. Itu nama variabelnya. Dengan operasi perhitungannya adalah ABS itu operasi absolut ya. Kemudian buka kurung. Yang diminta mana? Yang unstandardized tadi apa namanya dijadikan bahan hitungan gitu ya. Jadi yang dihitung adalah res 1. Nah, perintahnya adalah ini ya, ingat gitu ya. Itu kalau sudah ya lalu klik OK. Nah, ketika klik OK, kalian akan menemukan variabel baru pada data apa namanya? Data SPS kalian ada ABS res ya. Kelihatan ya ABS res. Nah, ini kan negatif 12,6. Jadi 12,61 ini kebetulan desimalnya cuma dibuat 2 gitu ya. Gitu. Jadi ini sudah ketemu ABS res gitu ya. Nih, sudah ketemu. Nah, selanjutnya ya setelah ketemu variabel baru ABS absolute dari res, maka kita lakukan korelasi bivariat. Korelasi bivariat seluruh variabel bebas ditambah absolut residualnya. Ya, lalu berarti perintahnya adalah analyze ya, korelasi bivariat ya. Jadi analyze korelasi bivariat. Nah, akan muncul ini ya, akan muncul perintah ini ya. Kita masukkan seluruh variabel bebasnya. Iklan koran ya. Sales tidak masuk ya, tidak masuk. Iklan radio tidak masuk, outlet, salesman dan ABS res ya, unstandardized-nya tidak usah gitu ya. Ini saja gitu ya. Kemudian kita klik Spearman, kita hilangkan person-nya. Tadi kan ranking Spearman ya. Itu. Oke, ini. Kita klik itu ya, Spearman-nya. Kalau sudah, wow to-tailed-nya biarkan aja gitu ya. Kalau ini sudah, oke aja, oke kan saja sudah ya. Klik. Nah, output-nya ya. Output-nya adalah ini. Ya, jadi kalian bisa lihat. Ini. Lihat nilai sig-nya gini ya. Sig-nya ini, sig pada ABS res-nya. Itu terhadap iklan koran, outlet dan salesman. Nah, itu nilainya adalah harusnya kalau tidak ada heteroskedasitas harusnya adalah nilainya di atas 0,05 ya. Jadi kalian kembali lagi ke mana tadi ke definisinya gitu ya.
H0 diterima apabila nilai signifikansi korelasi lebih besar daripada 0,05. Ya, signifikansi korelasinya adalah lebih besar daripada 0,05. Ya, jadi ini hasilnya gitu ya tadi. Ya, itu. Nah, kemudian dari output kita lihat, ini yang 141 itu di atas 0,05, ini juga 0,994 di atas 0,05, kecuali yang salesman. Ya, kecuali yang salesman. Itu apa namanya? Ada kecurigaan mengandung heteroskedasitas. Tapi karena kadang-kadang karena lebih banyak yang tidak heteroskedasitas, maka dianggap tidak heteroskedasitas gitu ya. Nah, ini gitu. Jadi ini cara untuk melihat ada tidaknya heteroskedasitas berdasarkan ranking Spearman, ya, ranking Spearman. Nah, selanjutnya bagaimana dengan uji Glaser? Ya, uji Glaser. Gitu. Nah, kalau uji Glaser lebih sederhana lagi sebenarnya ya. Dia sama saja ya. Jadi regresikan absolute rest sebagai yang sudah kita hitung tadi, absolute rest sebagai variabel terikatnya, iklan koran, outlet, dan salesman itu menjadi variabel bebasnya. Ya. Tetap saja cuman mengganti nilai sales tadi menjadi ini. Pada tombol save, hilangkan yang unstandardized, dan kemudian nanti lihat outputnya semacam ini. Gitu ya. Nilai output dapat kita lihat bila signifikansi lebih besar daripada 0,05 berarti H0 diterima. Ya, jadi kita lihat juga dia tentu juga menggunakan hipotesis ya. H0 tidak terdapat heteroskedasitas, H1 terdapat. H0 diterima bila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 gitu ya. Gitu. Jadi kalau nilai signya, jadi kita bermain pada nilai signifikansi print out-nya gitu ya. Kita lihat nanti kalau dia lebih besar itu apa namanya? Maka tidak mengandung heteroskedastisitas. Nah, kita coba ya, jadi datanya tadi kita kembali ke data lagi ya. Tuh. Ya. Jadi kita disuruh meregresikan absolute rest sebagai variabel bebas terikat dan variabel bebas tadi tetap. Sehingga kita ke analyze dulu ya, kemudian regresi linear ya. Ya. Jadi absolute rest sebagai dependent ya, kemudian kita klik oke saja gitu ya. Nah, kemudian hasilnya adalah ini outputnya. Nah, kalian bisa lihat ini ya. Gitu. Nah, kita lihat nilai signifikannya sini. Ini saya pindah ke yang di slide, sama-sama saja datanya gitu ya. Yang di slide gitu ini. Ya kita lihat. Nah, seluruh nilai signifikansi untuk iklan koran, outlet, dan salesman itu adalah di atas 0,05. Ya, di atas 0,05. Nah, jadi kalau 0,05 berarti kan dia kan lebih besar daripada ini, berarti H0 diterima, berarti tidak terdapat heteroskedastisitas, tidak terdapat heteroskedastisitas. Betul. Walaupun tadi salesman tadi kan kelihatannya kan nilainya kan kecil waktu yang pendekatan ini ya. Ini, nah ini 0,05 ya. Gitu. Tapi kalau menggunakan Glaser, dia ternyata di atas 0,05. Berarti salesman tidak mengandung apa namanya? Heteroskedastisitas. Nah, ini ya, itu jadi langkah kedua dengan uji Glaser semacam ini gitu ya. Nah, kalian ikuti saja nanti perintahnya di apa namanya di slide itu ya yang saya sudah bagikan. Nah, kemudian kita menggunakan grafik gitu ya. Menggunakan grafik. Nah, jadi menggunakan grafik memang kita menggunakan grafik gitu ya. Nah, H0 tidak ada gejala heterogeneita bila tidak ada pola yang jelas. Kemudian H1 alternatifnya ada gejala heteroskedasitas. Ada motor situ, Pak. Pola. Nah, polanya itu bagaimana ini ya? Yang kita harapkan adalah yang model A ini. Ya, A ini. Jadi titik-titiknya tidak beraturan gitu ya. Sedangkan kalau yang B dan seterusnya ini kan punya pola. Ada polanya melebar, ada polanya mengecil gitu ya. Kemudian ada polanya membuat membelenduk gitulah kira-kira. Kemudian ada kayak melengkung, ada cembung, cekung, dan semacam ini nih ada kemungkinan heteroskedastisitas dengan pola grafik. Gitu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya sama saja, regresikannya kembali lagi seperti regresi yang biasa, cuman kita melihat plottingnya. Karena plot kan itu kan plot,
Nah, plotnya itu mengikuti pola ini, gitu ya. Nanti pola ini, kemudian klik continue, lalu kita lihat hasil outputnya. Nah, itu langkah-langkahnya. Baik, akan saya lihatkan, gitu ya. Tuh. Nah, jadi datanya tetap ini ya. Kemudian kita analyze, regression, linear, gitu ya. Tuh, kita tetap regression linear. Cuma tadi karena absolute rest, saya buang dulu, kembalikan lagi sales, gitu. Kembalikan sales, gitu ya. Nah, lalu kita masuk pada menu plot di sini, menu plot ya. Menu plot kita klik plot gitu ya. Nah, klik plot akan muncul ini gitu ya. Ini. Nah, yang kita isikan ke Y dan X ikuti yang pada pada slide itu ya. Y kita isikan dengan S-receipt kita masukkan Y dan X kita masukkan Z-pred gitu ya, Z prediksinya. Oke. Lain abaikan saja. Kemudian klik continue. Ya. Di continue, lalu hasilnya kita lihat. Ya, setelah continue, kita klik OK. Ya. Klik OK, baru hasilnya akan kita lihatkan pada outputnya. Lupa plotting. Nah, plottingnya ini. Nah, kalian bisa lihat scatter plotnya? Bisa nggak lihat ini? Bisa? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Nah, jadi Bisa, Pak. Kalian lihat plottingnya ini ya. Ada garis 0 di sini ya, 0. Kemudian ada 1, 2, 3, negatif 1, 2, unsurnya. Nah, titik-titik ini, titik-titik plotting ini kan dia acak-acakan. Tidak berpola lah gitu ya. Tidak berpola. Nah, maka dari pola plotting semacam ini dianggap model kita tidak mengandung heteroskedastisitas karena tidak berpola gitu ya. Tidak berpola. Jadi ini ya, kalau untuk membaca membaca plotting untuk uji heteroskedastisitas. Tuh. Jadi itulah kira-kira untuk yang metode dengan plotting. Jadi nanti dilihat bagian chart paling bawah dia biasanya nanti setelah outputnya keluar gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu ya untuk uji heteroskedastisitas dengan 3 pola, Rankin-Sperman, uji Glaser dan menggunakan grafik. Umumnya paling sederhana memang pakai grafik gitu ya. Umumnya sederhana pakai grafik. Nah, tapi kalau lebih teliti memang menggunakan Rankin-Sperman atau uji Glaser. Gitu ya. Kemudian misalnya ada masalah, misalnya dia mengandung bagaimana? Kan ada itu penyelesaiannya bagaimana kalau dia data kita mengandung penyakit atau masalah semacam itu kan ada di slide itu ya, kalian ikuti saja. Harapannya memang kalau ketika menguji tidak ada penyakitnya lah kira-kira begitu ya. Tapi kadang-kadang ada saja gitu. Tapi bukannya masalah, apakah salah itu? Enggak, ya. Itu memang begitu. Ya, memang data itu kadang-kadang kita tidak bisa prediksi nanti seperti apa. Oke, yang terakhir adalah tentang tentang uji autokorelasi, ya, uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ya itu biasa dilakukan untuk data yang yang sifatnya time series atau runtun waktu, ya, runtun waktu. Jadi datanya itu ada misalnya bulanan, tahunan, atau mingguan, atau harian gitu ya. Tapi runtun waktu. Ingin melihat apakah ada pengaruh suatu variabel sebelumnya mempengaruhi data berikutnya. Nah, dan kita menggunakan uji Darwin-Watson, ya Darwin-Watson. Nah, caranya dengan model begini ya, tadi data ini gitu ya. Kemudian nanti data ini, kemudian kita susun tabel ini DL/DU, 4-DU, 4-DL, lihat dari sini ya. Jadi lihat kalian nanti jumlah variabel bebasnya berapa, DL berapa, DU berapa gitu ya. Gitu. Ya. Ini variabel bebas gitu ya. Kemudian nanti baru kalian tentukan N-nya berapa karena itu nanti N-nya untuk masukkan ke sini gitu ya.
dengan alfa 5% biasanya gitu ya, baru untuk menyusun ini. Nah, kita gunakan data yang saya sudah sampaikan juga, yaitu regresi autokorelasi. Ya. Jadi kita buka yang regresi autokorelasi ya. Bentar saya bukakan. Nah ini ya, jadi kan sudah bisa lihat ini ya. Bisa lihat ya. Bisa, Pak. Nah, datanya. Jadi data ini data bulanan ya, dari tahun 98 sampai Juni tahun 2000 gitu ya, tahun 2000. 2000. Data tentang penjualan, sales dan iklan gitu ya. Jadi ini akan melihat apakah bagaimana pengaruh iklan terhadap penjualan berdasarkan waktu-waktu gitu ya. Datanya berdasarkan waktu gitu. Nah, ini akan kita lihat apa namanya, apakah model ini mengandung autokorelasi atau tidak menggunakan Darwin-Watson test. Nah, caranya bagaimana? Sama. Jadi misalnya tadi kita ingin melihat pengaruh iklan terhadap sales, maka sales ini menjadi apa namanya, variabel dependent dan iklan menjadi variabel independen. Kita analyze regression linear ya. Itu. Nah, kita masukkan sales pada independen dan iklan pada independen. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pada menu statistik, jadi menu statistik, ya, menu statistik, kita klik residual yang pada residual, ada Darwin-Watson di sini, kita klik agar nanti nilai Darwin-Watson hitungnya keluar, muncul. Ya, gitu. Jadi ketika ini sudah, oke, Darwin-Watson-nya diklik ya, kemudian continue, gitu ya, continue, kita kembali lagi ke menu berikutnya, gitu ya. Nah, kalau itu sudah, ya sudah, Anda okekan saja, gitu ya. Anda okekan saja. Oke, output-nya adalah ini, ya. Nah, oke. Pada ANOVA ini, ya, pada model summary, ya, akan muncul Darwin-Watson-nya sebesar nilai 1,156 ya. 1,156. Gitu. Ini. Jadi kalian bisa lihat ini ya, nilai Darwin-Watson hitungnya ini. Nah, yang nanti akan kita tentukan di mana letaknya pada garis itu gitu ya. Pada garis itu. Oke. Jadi ini Darwin-Watson-nya 1,156. Datanya tadi adalah berjumlah berapa? Berjumlah 30 ya. Datanya itu berjumlah datanya itu kita lihat, datanya itu jumlahnya adalah 30. N-nya 30 gitu ya. Kemudian apa namanya? K-nya gitu ya. Jadi kan ada N, ada K itu pada kebutuhan ini. Jadi ya ini datanya N-nya 30, K-nya adalah 1, jumlah variabel bebasnya, alfanya 5%, dapatlah ini. Nah, kemudian kita tentukan ya di Darwin-Watson test apa di nilai tabel-tabel ini ya, N30, K1, alfa 5. Alfa 5, K-nya 1, N-nya 30. 1,135 untuk yang DL dan 1,49 untuk yang DU. Nah, ini. Ya, jadi ini datanya ya, 1,39 ini. Nah, itu Anda bagi, ada autokorelasi tanpa kesimpulan, ini 4 min DU, berarti 4 dikurangi nilai 1 ini, dan 4 min DL adalah 4 dikurangi ini, 1,35 hasilnya ini. Letaknya mana 1,156 ini? Letaknya di sini, pada lokasi ini, berarti dia lebih kecil daripada DL. DL itu ada Darwin-Watson law, dan dia ternyata masuk pada daerah ada autokorelasi. Autokorelasi. Berarti hasil perhitungan dari Darwin-Watson test SPSS menunjukkan hasil kurang dari DL dan pada daerah ada autokorelasi. Maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi kita mengandung autokorelasi. Nah, kalau misalnya dia datanya di sini di tengah sini, berarti dia antara DU sampai 4 min DU, berarti dia tidak ada autokorelasi gitu ya. Nah, itu. Jadi itulah apa namanya? Cara menguji autokorelasi. Dan ini biasanya digunakan untuk data yang time series. Kalau data yang tidak time series berarti tidak autokorelasi karena ini kan data cross section atau data yang saling ambil gitu ya. Misalnya jumlah apa namanya meneliti misalnya pengaruh jumlah uang apa namanya jumlah uang saku mahasiswa terhadap pembelian pulsa misalnya gitu ya, pembelian pulsa.
Nah, ngambil datanya pada waktu yang bersamaan gitu ya, misalnya gitu ya. Berarti itu tidak perlu autokorelasi karena memang tidak ada datanya kan hanya satu waktu saja gitu ya, satu waktu saja. Itu ya, jadi ini ya interpretasi uji autokorelasinya. Berarti dia mengandung. Kalau dia mengandung bagaimana? Berarti Anda nanti bisa apa namanya kan ada cara solusinya gitu ya. Nah, itu tinggal dilakukan. Gitu ya, tinggal dilakukan. Oke, jadi itulah kira-kira materi yang sudah saya sampaikan gitu ya mengenai uji-uji. Itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya telah setia mengikuti kuliah saya hingga kali ini ya sampai kemarin hari ini. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang mungkin agak kecepatan gitu ya, tapi saya berikan juga backup-nya dan nanti bisa lihat melalui videonya gitu, dan slide-nya Anda pelajari materi kita nanti setelah UTS sampai sekarang, tapi intinya kelihatannya akan saya fokuskan pada ini, yang apa regresi dan uji asumsi klasik, termasuk variabel dummy di dalamnya. Nanti kalian bisa pelajari itu, dan siapkan juga komputer kalian, SPSS, karena itu ngerjakannya pakai itu, gitu ya, ngerjakannya pakai itu, pakai software itu, biar lebih gampang. Oke, ya itu saja. Terima kasih banyak, semoga nanti sukses ujiannya ya. Dan apa namanya nilainya bagus, lulus semua, tidak perlu ngulang-ngulang gitu ya, gitu. Sehat selalu, sampai jumpa lagi, selamat malam.